Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif kembali bisa menjumpai Anda semua. Saya yakin ini berita yang Anda tunggu-tunggu, tapi eh, jangan sampai juga terlalu euforia dulu ya, karena jangan-jangan nantinya ini hanya berita untuk menyenangkan publik saya, supaya publik nggak terus dorong-dorong KPK lagi ya. Karena KPK itu akhirnya memastikan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi atau markup terhadap pembangunan atau proyek pembangunan kereta api cepat Cina Jakarta yang diberi nama oleh Joko Widodo, mantan presiden ya. Ini sebagai WUSH. Nah, saat ini kata Deputi Penindakan KPK yakni Brigjen Asep Guntur Rahayu, kasus itu atau dugaan korupsi bangunan kereta api cepat WUS itu sudah pada tahap penyelidikan. Sementara yang lebih menarik lagi disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyelidikan perkara itu sudah dimulai sejak awal tahun lalu. Ini jadi bukan baru hari ini berarti kalau gitu ya. Nah, tapi kenapa jadi lama banget gitu ya? Oke, tapi nanti kita bahas ya. Dan pada hari ketika dua orang pejabat KPK itu mengumumkan bahwa soal itu sudah masuk tahap penyelidikan, kok mantan Presiden Jokowi itu akhirnya buka suara juga gitu ya. Dia mengingatkan bahwa transportasi massal dimanapun di dunia itu ya layanan publik. Karena itu kalau layanan publik ya dia tidak mencari laba. Jadi maksudnya Jokowi kalau rugi ya memang seperti itulah, namanya juga transportasi massal. Itu saya kira yang dimaksud oleh Joko Widodo. Cuman yang banyak disoroti pernyataan dari Jokowi itu selain mengejutkan tapi juga lihat nggak nyambung sih, karena yang dia bahas itu malah soal transportasi massal di Jabodetabek. Dalam sepekan terakhir ini, polemik soal WUS itu memang makin memanas. Ini gara-gara antara lain sebenarnya ya, ini bukan penyebab utama ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD itu mendorong agar KPK itu mengusut karena adanya dugaan markup sampai 3 kali lipat itu ya. Nah, ini yang rame itu karena dia secara tegas menyebutnya angkanya 3 kali lipat, karena kalau di Indonesia itu kata dia per kilometernya biayanya mencapai 52 juta US dollar, sementara di Cina sendiri itu biayanya cuma 17 sampai 18 juta US. Pernyataan Mahfud jadi bola panas, walaupun dia sendiri mengaku bahwa dia hanya mengutip pernyataan dari orang lain gitu. Dan pada saat itu juru bicara KPK kan Budi Prasetyo mempersilahkan Pak Mahfud MD ini untuk melaporkan ke KPK kalau dia punya data semacam itu. Tapi Mahfud MD menyatakan bahwa dia nggak mau buang-buang waktu melaporkan ke KPK, dan karena kata dia nggak ada kewajiban dia untuk melaporkan. Kalau dia mau diperiksa, nah Mahfud bersedia untuk datang. Itu disampaikan Mahfud, dan kata Mahfud harusnya yang dia diperiksa bukan hanya dia, karena banyak orang lain juga yang sudah menyatakan hal itu. Tapi memang walaupun orang lain menyatakan hal itu, kalau Pak Mahfud MD yang ngomong bobotnya beda gitu ya. Apalagi dia kan punya podcast sendiri gitu yang sekarang banyak dipantau oleh orang, karena muncul berbagai pernyataan-pernyataan yang panas seperti salah satunya soal bus ini. Dan soal ini kan kemudian menjadi heboh karena netizen membanding-bandingkan biaya pembangunan WUS itu, proyek pembangunan WUS itu dengan negara-negara lain. Dan yang paling rame dalam 1-2 hari ini adalah ketika dibandingkan dengan pembangunan kereta cepat di Arab Saudi, yang saya membaca di media Indonesia itu semuanya menyebutkannya itu pembangunannya itu sepanjang 1.500 kilometer itu hanya dengan anggaran 7 miliar saja. Dan kemudian ini dibandingkan sama dengan WUS yang jaraknya hanya 142 kilometer. Nah, ini kan kemudian ada media Rakyat Merdeka misalnya menyebutnya ini seperti bumi dan langit. Nah, berita ini yang makin membuat tensinya memanas gitu ya. Karena kalau 1.500 kilometer terus itu biayanya hanya 7 miliar, ini hitung-hitungan saya tuh mereka mereka hanya membutuhkan 4,6 juta US dollar per kilometer. Kayaknya sih nggak masuk akal ya. Ini bisa berapa puluh kali lipat dong berarti di Indonesia itu. Ini markupnya lebih gila lagi. Namun ketika saya mencari sumber resminya, ternyata biaya kereta cepat Arab Saudi yang menggunakan teknologi Spanyol itu total menelan biaya 16 miliar US dollar. Walaupun biayanya mencapai 16 miliar US dollar, tetap saja ini
jauh lebih murah ya dibandingkan dengan WUS karena jarak tempuhnya tadi yang 1.500 kilometer. Ini berapa kali lipatnya WUS ya? Ini bisa 10 kali lipatnya WUS gitu ya. Jadi ya wajar kalau kemudian disebutkannya bahwa biayanya itu hanya sepersepuluhnya WUS gitu. 1.500 banding 142, oh lebih dari 10 kali lipat dong, ya bisa 11 kali lipat. Nah kalau benar seperti yang dikatakan oleh Budi Prasetyo tadi bahwa mereka itu sudah menyelidikinya itu sejak awal tahun, berarti kan sebenarnya KPK sudah lama ya mengendus kasus ini ya, atau setidaknya KPK sudah lama mendapat laporan ini. Tapi kok lama sekali kalau ada penyelidikan, kan tahapan itu kan biasanya penyelidikan, kemudian setelah ditemukan sejumlah alat bukti yang pendukung yang kuat, dinaikkan menjadi penyidikan, dan kalau dia penyidikan itu berarti sudah ada tersangkanya. Tapi bisa juga ada kasus-kasus yang sudah naik ke penyidikan, tapi dengan alasan menggunakan sprindik umum, itu kemudian belum dinyatakan siapa tersangkanya. Kasus misalnya soal dugaan korupsi di pembagian kuota haji tahun 2024 yang sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, tapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Cuman uniknya itu sudah ada yang dicekal, yakni waktu itu ada 3 orang, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dengan staf pribadinya, dan juga pemilik dari travel besar, yakni travelnya bernama Maktur, Fuad Hasan Masur. Sampai sekarang 3 orang itu belum ditetapkan jadi tersangka, tapi mereka sudah dicegah, ya dicegah tidak diperbolehkan ke luar negeri. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau kasus yang WUS ini kalau benar seperti yang dikatakan oleh Budi Prasetyo, kasusnya kalau awal tahun setidaknya katakanlah kita sebut bulan Januari, ya sekarang sudah memasuki hampir akhir tahun gitu. Kenapa kok kesannya kasusnya jadi jalan di tempat dong berarti ya? Sebelum soal dugaan markup ini, yang banyak dibahas soal WUS itu adalah soal kerugian yang diderita oleh KCIC. Ini konsorsium BUMN bekerja sama dengan perusahaan dari Cina, yakni Kereta Cepat Indonesia Cina, itu KCIT, yang disampaikan oleh Dirut PT KAI Bobi Rashidin. Karena PT KAI ini jadi pemegang saham terbesar di KCIC, dan ketika kemudian ada kerugian-kerugian ini ya mereka yang harus bertanggung jawab kan. Dan Bobi Rashidin pada waktu itu ketika dalam rapat kerja dengan Komisi 6, dia mengeluhkan besarnya utang WUS yang membebani PT KAI, dan dia sebut sebagai bom waktu. Dan soal ini memang dibenarkan oleh para anggota DPR yang hadir pada waktu itu. Dan mereka juga mempertanyakan jangan sampai kemudian PT KAI, Kereta Api Indonesia itu yang perusahaan sehat, kemudian gara-gara ini, gara-gara KCIC, gara-gara WUS, mereka juga ikut tenggelam bersama ini ya, sama-sama ke laut gitu, karena ya KCIC itu membebani PT KAI. Berapa besar sih kerugian dari KCIC itu? Kalau menurut perhitungan Forum Transparansi Anggaran, Fitra ya, setiap tahunnya KCIC itu harus membayar cicilan utang dalam dolar sebesar 64,95 juta US dollar, dan bunganya sebesar 1,3 juta US dollar. Sehingga total cicilan dalam denominasi dolar itu pokok plus bunga mencapai 66,25 juta per tahunnya. Selain itu KCIC juga harus membayar 38,37 juta dan bunga sebesar 1,4 juta untuk utang dalam bentuk yuan, dengan total 39,77 juta US dollar itu per tahunnya. Jadi setiap tahun ya totalnya ini cicilan pokok dan bunga utang KCIC itu mencapai 2 triliunan. Sementara pemasukannya itu nggak sampai, hanya sekitar 1,5 triliun ya. Jadi ini belum menghitung lagi biaya operasionalnya ya. Itu mulai dari gaji, segala macam lah ya di situ. Nah, inilah yang kemudian membuat dari PT KAI itu mengeluhkan itu kepada DPR. Tapi ketika kemudian ini dilemparkan ke Danantara, ternyata Danantara menyatakan bahwa mereka itu sedang mencoba menyelesaikan utang itu dengan 2 skema pada waktu itu, dengan penambahan equity, penambahan modal, atau menyerahkannya kepada pemerintah. Kalau menyerahkan kepada pemerintah inilah yang kemudian ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dia nggak mau lagi APBN terbebani, karena sejak awal kan sebenarnya proyek KCIC itu seperti janjinya Jokowi, juga janjinya Menteri Keuangan Rini Sumarno pada waktu itu, tidak menggunakan dana APBN. Yakni konsepnya itu adalah
B2B, business to business. Tapi belakangan ini bukan hanya menggunakan APBN dari sisi penyertaan modal ke PT KAI, tapi kan banyak sekali yang lainnya kemudian juga dibebankan kepada pemerintah, termasuk sekarang ini bunganya itu yang jadinya sekarang saling lempar antara Purbaya dengan Danantara, dan karena itulah kemudian Danantara sekarang sudah membentuk tim untuk melakukan renegosiasi kembali ke Cina. Kita belum tahu kapan berangkatnya dan apakah peluang berhasilnya itu besar. Kalau dari pengalaman ya Cina biasanya sulit ini, alot untuk melakukan renegosiasi ini. Karena biasanya mereka tentu minta jaminan, dan jaminan itu biasanya berupa aset-aset negara gitu. Atau kalau mereka berhasil melakukan renegosiasi itu misalnya diperpanjang tenornya atau dikurangin bunganya, dikurangin suku bunganya ya. Nah, soal inilah yang tampaknya coba diluruskan oleh Jokowi dengan menyatakan bahwa namanya transportasi massal itu ya nggak mencari laba. Nah, jadi kalau rugi biasa gitu kira-kira apa yang diingin sampaikan oleh Jokowi. Jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Kalau kita simak yang disampaikan oleh Jokowi tadi nggak nyambung ya, yang di soal WUS kok kemudian yang dia jelaskan mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Bahkan kemudian mungkin dia nyadar, kemudian dia kaitkan dengan Jabodetabek dan bahkan juga Kota Bandung. Kalau bicara soal kemacetan dan polusi di Jakarta atau Jabodetabek, katakanlah ya itu sebenarnya kita mesti bicara soal KRL. Itu yang sudah ada lama lebih dulu, kemudian MRT dan juga LRT yang ini dua-duanya itu baru. Nah, kalau memang itu baru benar yang disebut sebagai transportasi massal. Kalau WOS gimana mau disebut transportasi massal? Oke lah, kita akui juga dia transportasi massal walaupun tidak ada kaitannya dengan kemacetan dan polusi di kota Jakarta. Kan untuk jalur itu sudah ada kereta, ya ini yang udah lama itu Argo Parahyangan ini termasuk jalur yang banyak disukai juga karena nyaman dan kemudian tarifnya juga murah, walaupun tentu waktu tempuhnya tidak secepat WUS gitu. Nah, sekarang kalau itu logikanya ya kenapa nggak Argo Parahyangan yang ditambah, misalnya ditambah jalurnya, terus kemudian ditingkatkan frekuensinya, dan itu saya kira nggak perlu sampai utang dengan Cina.
Dan yang juga cukup mengejutkan kan ada rencana pemerintah untuk menyuntik mati itu Argo Parahyangan. Jadi yang terjadi justru kanibal ini Wus itu ya. Dan kanibal tapi merugikan lagi gitu. Katakanlah benar yang disebutkan oleh Jokowi soal polusi, soal kemacetan gitu. Toh yang disoal kan bukan itu, yang disoal itu adalah korupsinya, adanya dugaan markup. Dan kemudian dan itu juga soal kerugian itu pintu masuknya saja ya wacana soal kerugian itu dan kemudian kan belakangan mencuat soal markup ini. Jadi kalau Jokowi yang sebelumnya hanya bungkam ketika ditanya wartawan dan sekarang tiba-tiba dia buka suara, apalagi argumennya nggak nyambung, kita jadi bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Apakah Jokowi mulai panik karena dia pasti kalau betul itu KPK sudah mulai menyelidiki kasus itu, apalagi sejak awal tahun, ya ini dia mesti mulai berjaga-jaga karena sekarang tentu saja dia tidak sepenuhnya bisa mengendalikan KPK, walaupun mereka-mereka ini para petinggi KPK ini ya, dipilih itu oleh tim seleksi yang dibentuk pada masa dia. Ya kalau pada masa dia dan kemudian juga fit and proper testnya itu di DPR, ya kita bisa mencurigai bahwa mereka-mereka ini masih orang bagian dari Jokowi, yang orang yang disiapkan oleh Jokowi untuk melindungi kepentingan dia ketika dia sudah tidak lagi jadi presiden. Itu yang sesungguhnya terjadi dan ya memang kendati orang-orang itu tadinya dipilih di eranya Jokowi, tapi saya kira sekarang mereka juga sadar bahwa yang berkuasa bukan Jokowi lagi. Saya kira itu konteksnya ya. Kenapa kok Jokowi bicara akhirnya mau bicara pada hari yang sama ketika KPK menyatakan bahwa kasus ini sudah dilakukan penyelidikan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.